Baik, silahkan Bu Misi, saya serahkan waktu dan kesempatannya. Mangga. Baik, terima kasih Pak Pendeta Cliff. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mengundang saya di acara sore hari ini. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi mengenai kesehatan mental. Bapak Ibu mungkin nanti kalau saya memaparkan dan kemudian ada beberapa hal yang uh, perlu didiskusikan lebih lanjut, saya sangat terbuka ya Bapak Ibu ya, silahkan berdiskusi selanjut karena psikologi ini baru bermanfaat gitu ya kalau kita sudah aplikasikan pada diri kita secara pribadi masing-masing gitu. Bapak Ibu mungkin izin saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan tema kita hari ini yang diberikan pada saya. eh, Kita bicara tentang boleh lelah, nggak boleh menyerah. Saya mengambil tema yang umum, berharap bahwa dengan umum ini nanti kita bisa aplikasikan dalam diskusi kita untuk mungkin di pelayanan ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil subjudul Tetap Sehat Mental di Tengah Tekanan Hidup, ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin saya ingin Bapak Ibu nanti merespon ya, boleh buka mic juga gitu ya, supaya kita lebih interaktif ketika berdiskusi. Eh, Saya berikan gambar ini pada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu boleh jujur ya, siapa yang merasa seperti gambar berikut ya? Orangnya satu, tapi tangannya banyak gitu ya. Dan dalam setiap tangan itu ada hal-hal yang harus dikerjakan dan dipegang dan diselesaikan gitu ya. Ada orang tua mungkin yang tinggal bersama kita gitu ya, yang perlu perhatian kita juga. Ada anak-anak ya. Kemudian pekerjaan kita tentu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sedang sekolah gitu ya, ada yang pelayanan pasti ya semuanya. Rapat-rapat yang harus dihadapi ya, belum kesehatan kita sendiri mungkin begitu ya. Pasangan, tetangga tadi kalau Pak Cliff bilang, relasi sosial kita baik di eh, sekitar pekerjaan, rumah maupun di gereja ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu judul di bawah adalah Multiverse of Madness ya. Jadi sumber kegilaan gitu ya, sumber kegilaan dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu ada yang merasa seperti ini? Seperti punya tangan banyak begitu ya? Perlu menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Atau mungkin mau ditambahin, kurang banyak Bu Misi, ini harusnya lebih banyak lagi gitu ya. Saya masih ada yang kelewat gitu. Nah, Cukup banyak. cukup banyak, sudah banyak. Jadi Iya. dokter kadang-kadang Bu Mis. Oh, jadi dokter ya, merawat ya. Merawat anak kalau Perawat. sakit ya. Betul ya. Kadang-kadang nanti jadi satpam juga ya. Harus jagain. Harus jadi supir antar jemput juga mungkin ya. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam kehidupan kita kayaknya nggak hanya satu peran ya yang kita jalani. Bahkan mungkin di usia sekarang ini masalah itu bukan berkurang, justru bertambah banyak dan datangnya mungkin bersamaan gitu ya. Kondisi perekonomian harus jalan terus ya dengan kondisi sekarang ya. Perangnya di mana gitu ya, efeknya sampai ke kita gitu ya. Anak-anak mungkin kalau yang punya anaknya mulai besar, justru mereka mulai punya keputusan sendiri ya, sehingga kadang-kadang kita udah nggak bisa eh, mengontrol mereka ya. Mereka udah seperti semau-maunya gitu. Atau mungkin malah hubungan suami istri mulai berubah ya dengan segala kehektikan ini gitu ya. Mungkin malah mulai ada perubahan. Ditambah tadi tanggung jawab secara sosial maupun dalam pelayanan. Saya yakin dalam pelayanan mungkin banyak juga tekanan kita ya. Peran kita mungkin dalam pelayanan, saya nggak tahu kalau di Cimahi itu satu orang bisa masuk ke beberapa komisi ya. Belum jadi panitia dan sebagainya ya. Jadi perannya juga terlalu banyak gitu di pelayanan. Belum nanti antar komisi atau antar pelayanan itu sendiri ada relasi yang berkonflik ya. Kalau misalnya jadi penatua, ekspektasinya harus sempurna ya, apalagi Pak Pendeta ya, mungkin harus sempurna, harus jadi model ya, nggak boleh salah gitu. Jadi kadang-kadang mungkin yang muncul adalah
sibuk banget ya, waktunya menjadi tidak seimbang antara pelayanan dengan rumah gitu. Terus lama-lama jadi berpikir ya, ini saya sebetulnya ngapain sih sibuk banget gitu ya. Nah, dari semua peran ini mungkin mungkin ya, pernah nggak Bapak Ibu merasa bahwa kayaknya lelah banget gitu ya. Tapi lelahnya tuh nggak hanya di badan ya, nggak hanya capek, nggak hanya badan, tapi mulai masuk ke pikiran, hati, ya, dan mungkin juga iman gitu ya. Jadi mulai fisik, emosi, dan spiritual. Ya, sebetulnya bukan masalah banyak aja gitu ya, tapi masalahnya tekanan itu datangnya dari banyak arah dan berlangsung lama. Jadi bukan sekedar banyak ya Bapak Ibu, tapi kita seperti dibombardir ya dari banyak arah dan berlangsung lama. Mungkin awal-awal kita masih kayak kuat begitu ya, tapi lama-lama kita kayak habis energi ya. Habis energi karena terlalu banyak yang kita hadapi. Nah, hal-hal itu sebenarnya membuat kita cepat lelah, baik secara mental tadi ya, fisik, emosional, spiritual, dan mungkin ini yang biasanya kalau di psikologi itu disebutnya stres kronis ya. Kalau kronis tuh eh, pelan-pelan ya, lama-lama menumpuk begitu ya. Jadi bukan yang jeder gitu ya, menjadi masalah, tapi dia sedikit, sedikit, sedikit lama-lama menjadi bukit begitu ya. Makanya disebutnya stres kronis. Ya, karena dia sedikit demi sedikit, kadang-kadang tuh kita nggak ngerasa gitu. Ya, kerasanya nanti begitu sudah terakumulasi. Ya, oleh karena itu kita self check dulu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah sampai belum ya mengalami stres kronis atau sebetulnya masih baru stres aja gitu ya, belum sampai ke stres kronis. Kita akan self check, Bapak Ibu boleh jujur melihat kondisi diri, jangan dilebih-lebihkan ya, jangan juga dikurang-kurangkan ya. Eh, Dilihat saja ya. Dari semua gejala yang saya akan tulis ini gitu ya. eh, Kira-kira gejala mana yang sering muncul? Ya, pertama fisik. Kalau fisik, biasanya tuh kita merasa mudah lelah ya. Walaupun kita kayaknya seharian di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tapi kita kok kayaknya capek gitu ya. Padahal kita nggak ada banyak aktivitas. Kemudian tidur kita nggak nyenyak. Jadi Bapak Ibu kalau tidurnya itu mimpi, itu justru nggak nyenyak ya Bapak Ibu ya. Tidurnya nyenyak itu tanpa mimpi ya. Kalau Bapak Ibu masih mimpi, itu berarti tidurnya tidak nyenyak. Atau bangun-bangun tuh rasanya nggak seger ya, capek gitu. Jadi tidak sakit tapi tidak fresh gitu ya, tidak fit. Nah, itu bangunnya capek. Atau sering sakit kepala, tegang di leher atau bahu ya, atau badannya tadi ya terasa berat, tidak segar ya. Jadi nggak sakit tapi nggak segar aja gitu ya. Nah, itu gejala fisik ya. Bapak Ibu mungkin bisa refleksi ya, mulai terasa nggak nih? Gitu ya. Atau di emosi. Sekarang jadi lebih mudah marah atau tersinggung ya. Kesal gitu bahkan untuk hal-hal yang kecil aja gitu. Kalau dulu tidak cukup marah sekarang jadi marah gitu ya, jadi kesel gitu. Kemudian perasaan atau hati terasa penuh atau sumpek ya, dan lebih sering merasa cemas atau khawatir ya. Jadi kayaknya tuh emosinya tuh mudah tersulut gitu ya, kalau pakai istilah bercandaan tuh senggol bacok gitu ya, baru kesenggol aja udah pengen ngebacok gitu ya. Jadi emosinya sangat sensitif gitu ya. Atau justru di pikiran, Bapak Ibu bisa mengecek ya, apakah saya sekarang jadi sulit fokus, konsentrasi gitu ya, dikit-dikit lupa, atau kadang-kadang kosong gitu, diajak ngobrol tiba-tiba, tadi ngomong apa ya gitu ya, jadi kosong ya. Atau justru lebih sering berpikir negatif dan sulit membuat keputusan. Jadi lebih banyak galaunya gitu ya, daripada bisa mengambil keputusan yang decisif begitu ya. Jadi secara pikiran ini ada penurunan eh, kemampuan. Nah, biasanya udah kalau fisik, emosi, pikiran itu bermasalah, biasanya akan lebih terlihat pada saat berelasi. Ya, pada saat berelasi, kita akan lebih mudah konflik ya. Nggak dengan pasangan aja, tapi juga dengan orang lain ya. Kenapa? Karena tadi kan secara emosi kita menjadi lebih sensitif, badannya terasa nggak enak, pikirannya juga selalu negatif, begitu ya, sehingga akan mudah berkonflik dengan orang lain ya, terutama dengan pasangan. Kenapa saya tulis pasangan? Karena biasanya orang terdekat itu adalah orang yang paling sering ribut sama kita, gitu ya, karena kita merasa harusnya dia ngerti gitu ya, tapi kok nggak ngerti gitu ya. Jadi makanya kenapa jadi sering lebih ribut ya. Atau komunikasi kita dengan anak atau anggota keluarga lain tuh jadi tegang ya. Biasanya biasa aja gitu ya, ini menjadi lebih tegang ya.
nadanya bukan lagi do, tapi mungkin udah sol gitu ya kalau ngomong, udah tinggi. Ya. Atau justru kita jadi menghindari orang lain ya. Kita jadi nggak, asalnya suka kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, kita jadi, ah enggak lah, ntar aja deh, saya malas lagi kumpul-kumpul gitu. Jadi itu justru menghindari orang lain. Dan merasa tidak dipahami. Karena tadi ya, kayaknya orang tuh nggak ngerti ya bahwa saya tuh lagi capek, saya tuh lagi banyak pikiran gitu ya, tetap aja dikasih tugas gitu. Jadi merasa tidak dipahami. Nah, jadi eh, paling mudah sebetulnya mendeteksi di relasi gitu ya, karena ini biasanya muncul akibat dari gejala eh, fisik, emosi, dan pikiran. Ya, jadi Bapak Ibu bisa jujur ya mana yang sering dialami nih. Kalau hampir semua kayaknya saya semua nih Bu ya gitu ya. Nah, mungkin jangan-jangan sudah ada stres kronik nih ya, udah apa seling mengalami memendam masalah begitu ya sehingga muncul stres. Kalau misalnya kita mau aplikasikan di pelayanan gitu ya, mungkin yang terasa adalah dulu tuh kayaknya saya melayani itu sukacita deh. Sekarang kok rasanya jadi beban ya gitu. Harus rapat, harus latihan gitu ya, harus datang lebih pagi daripada orang lain, misalnya begitu. Ya, jadi sukacitanya mulai berkurang ketika melayani. Kemudian juga tadi ya, dalam relasi jadi mudah tersinggung dalam pelayanan. Kalau dulu kayaknya oke nih ngobrol, ketawa-tawa, oke sekarang kok jadi saya tersinggung nih dengan apa bercandaan dia, misalnya gitu ya, lebih mudah tersinggung dalam pelayanan. Atau justru mulai menghindari tanggung jawab. Ya, misalnya, aduh sorry saya nggak bisa nih sibuk sama kerjaan, gantiin orang lain gitu ya, dan seterusnya. Jadi mencari-cari alasan supaya tidak terlibat dalam pelayanan, gitu ya. Dan juga mungkin tadi ada juga perasaan tidak dihargai. Kayaknya saya udah capek-capek, udah ngurusin ini dari pagi, tapi kok nggak ada yang terima kasih aja enggak, misalnya gitu ya. Nah, merasa tidak dihargai. Jadi mungkin dalam pelayanan itu juga eh, kita mungkin mengalami ini juga, gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah sebetulnya ini tuh kita tuh emang segitu lemahnya gitu ya atau iman kita tuh lagi kurang gitu ya kalau kalau dari sisi psikologi sebetulnya bukan masalah itu gitu tapi masalahnya adalah karena dalam kondisi stres yang berkepanjangan tubuh kita tuh biasanya modenya jadi siaga terus ya kalau dalam stres tuh ada sebelah ada dua mode ya. Siaga siap berperang atau siap lari antara itu ya jadi kalau kita menghadapi ancaman tuh biasanya dua itu mau perang atau mau lari. Nah, cuma kadang-kadang dalam kehidupan nyata kita tuh nggak bisa lari gitu. Jadi akhirnya tubuh kita tuh modenya mode siaga perang terus gitu ya. Dan kalau ini sudah terlalu lama, itulah yang membuat kita cepat lelah secara fisik, emosi, pikiran, dan juga spiritual. Ya, jadi bukan karena kita lemah begitu ya, bukan karena juga eh, iman yang lemah, bukan karena kita kurang bersyukur juga gitu ya, tapi karena memang secara ketubuhan itu memang eh, tubuh kita tuh udah capek gitu karena kita modenya siaga terus gitu ya. Karena manusia tuh pada dasarnya instingnya adalah untuk survive ya. Jadi kita akan selalu modenya siaga. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang mendasar adalah apakah stres itu harus kita hilangkan atau dikelola gitu ya. Kalau tadi ini mengganggu dalam relasi gitu ya, maka kan sebetulnya idealnya kalau bisa mah jangan stres gitu ya. Kalau bisa jangan stres ya. Cuma masalahnya kita tuh nggak mungkin menghilangkan stres ya. Kalau Bapak Ibu dengar anekdot ya, hidup itu banyak ujian ya. Karena kalau banyak cucian itu laundry gitu ya. Jadi memang mau nggak bisa gitu kita tuh menghilangkan ujian ya, menghilangkan stres itu nggak bisa. Karena sebetulnya stres itu memiliki dampak positif ya. Kita tuh mau lebih waspada dan berhati-hati. Bapak Ibu kalau nggak stres, kalau nggak khawatir, kalau nggak cemas, Bapak Ibu tidak akan melakukan antisipasi apapun gitu ya. Maka tadi saya bilang mode kita tuh jadinya siaga gitu. Tapi begitu stres itu berlebihan, jangan-jangan mode kita ganti jadi siap lari gitu. Nah, pada derajat tertentu stres itu membuat kita menjadi bersiaga. Kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, memiliki antisipasi, membuat alternatif penyelesaian masalah gitu ya. Oleh karena itu stres itu nggak bisa kita hilangkan. Karena kalau kita hilangkan kita jadi teledor ya, jadi sembrono gitu. Jadi stres hanya bisa kita kelola supaya dampak dia tidak merusak mental kita gitu ya supaya tadi ya kita nggak lari dari masalah tapi kita tetap bisa jalan terus ya jadi
Nggak bisa stres itu dihilangkan ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita kelola, ya. Tapi pertanyaan terbesarnya kan itu ya, apa mungkin ya kita tuh tetap sehat mental di tengah badai gitu ya? Kalau saya banyak masalah, saya emang bisa ya tetap sehat mental? Kan pertanyaannya itu. Bukankah tadi ya kita tuh lelah, capek gitu ya, jadi ya boro-boro lah sehat mental, ya. Bisa ngelewatin hari ini aja udah bagus misalnya ini gitu. Ya, nggak usah muluk-muluk sehat mental. Nah, kalau ditanya apakah mungkin kita sehat mental di tengah badai hidup kita gitu. Kalau menurut saya itu mungkin gitu ya. Mungkinnya gimana? Karena kita bisa lihat ya tadi kalau dari contoh Pak Pendeta ada orang yang punya keinginan bunuh diri ya. Kalau mungkin Bapak Ibu terakhir dengar berita tuh ada ya anak tuh nggak punya peralatan tulis dan dia akhirnya bunuh diri ya anak SD. Sekarang pertanyaannya, banyak nggak kira-kira yang nggak punya peralatan tulis? Mungkin banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi kan nggak semuanya bunuh diri ya gitu. Artinya ada kapasitas tertentu dalam setiap diri kita itu yang sebetulnya bisa membuat kita tetap jadi orang waras gitu ya, tetap sehat mental. Nah, sehingga kita bisa saja sehat mental kalau kita meningkatkan kapasitas kita untuk mengatasi tekanan. Jadi bukan menghilangkan tekanan, ya. Kan tadi stres atau tekanan itu nggak bisa dihilangkan, ya. Yang kita bisa lakukan adalah kelola. Kelolanya bagaimana? Tingkatkan kapasitas kita untuk melawan. Ya, sama kalau bisa kita analogikan kalau kita perang ya, kalau kita perang, musuh udah di depan mata, nggak mungkin dihilangin ya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Meningkatkan kapasitas kita untuk berperang melawan mereka, begitu ya. Entah peralatan perangnya yang ditambah, gitu ya, jumlah pasukannya ditambah, ya strateginya diganti dan seterusnya, gitu. Jadi kapasitas kita yang harus ditingkatkan, bukan tekanannya yang dikurangin. Ya, begitu kapasitas kita meningkat, maka tekanan itu akan menjadi kelihatan lebih ringan, begitu ya. Nah, kalau kita meningkatkan kapasitas kita, maka kita akan tetap bisa menjalani hidup ya, walaupun hidup itu tidak mudah. Itu ya, karena kita punya kapasitas tersebut. Nah, kalau misalnya tadi ya, oh, kita bicara sehat mental ya, tapi sebetulnya sehat mental itu apa sih gitu ya? Ciri-ciri orang sehat mental apa? Apakah saya sekarang tuh lagi sehat mental atau enggak gitu? Kayaknya sih saya tetap menjalani hidup saya ya gitu ya. Saya tetap setiap hari pergi kerja, saya tetap pelayanan gitu. Tapi saya sehat mental enggak. Nah, sehat mental sendiri, kalau misalnya kita mau lihat ciri-cirinya, itu kalau saya mau rangkum mungkin kurang lebih ada 3 hal ya. Pertama adalah orangnya tuh punya sikap yang positif. Sikap positif itu tidak hanya ke orang lain, tapi yang terpenting adalah pada diri sendiri, ya. Dan mengakui memiliki kelemahan. Nah, ini kalau menurut saya hal yang agak sulit ya. Kadang-kadang tuh ada 2 ekstrim tuh kita ya. Nggak mengakui memiliki kelemahan, kita orang hebat gitu ya. Atau justru ekstrim lainnya adalah kita selalu merasa kita itu lemah begitu, ya. Jadi sikap positif yang satu itu sangat optimisme, over optimisme, ya, sehingga menjadi tidak waspada. Tapi sikap yang lain menjadi sikap negatif ya. Eh, saya itu lemah lah, saya mah nggak bisa apa-apa, dan saya mah apa atuh gitu ya. Jadi sikapnya menjadi tidak positif. Nah, orang yang sehat mental itu biasanya punya sikap positif. Dia sadar bahwa saya punya kelebihan tapi juga punya kelemahan gitu. Ketika dia punya sikap positif, maka kita bisa lihat relasinya juga akan positif. Ya, orang yang sehat mental itu biasanya punya relasi yang positif. Dia punya kemampuan untuk membangun hubungan yang hangat, penuh rasa percaya dan juga empati. Gitu. Jadi orang ini karena tadi ya, dia mengakui bahwa dia punya kelemahan, dia punya kelebihan, maka ketika membangun hubungan, dia juga menjadi hangat dan empati karena dia tahu semua orang itu punya kelemahan dan kelebihan gitu. Dia tahu bahwa eh, kita tuh sebenarnya sama aja, ya. Semua orang tuh pasti punya kelebihan tapi juga punya kekurangan, maka dia akan mentoleransi kelemahan orang lain. Sehingga relasi dia akan positif, dia akan punya sudut pandang positif ya pada orang lain. Nah, yang paling penting adalah dia juga biasanya punya tujuan hidup, ya. Kadang-kadang kita tuh menjadi
nggak sehat mental karena kita sendiri kita tuh nggak tahu kita tuh mau ngapain gitu. Tujuan hidup tuh sama seperti kita tahu kita mau pergi kemana. Bapak Ibu kalau keluar dari rumah terus nggak tahu mau pergi kemana, pasti Bapak Ibu akan hilang arah ya. Ini saya mau kemana sih gitu ya. Bapak Ibu bisa jadi diem aja di rumah, nggak jalan kemana-mana, ya. Tapi bisa pergi dari rumah, tapi nggak jelas kemana ya, muter-muter ya, jangan-jangan kesesat gitu. Jadi karena nggak punya tujuan hidup, justru jadi orang itu tidak punya arah yang jelas, tidak punya target, ya. Bahkan mungkin jadi nggak punya harapan ya. Nah, jadi tujuan hidup itu harus harus ada karena tujuan hidup itulah yang menarik kita ke arah sesuatu yang berarti buat hidup kita. Kalau kita nggak punya tujuan, maka tadi ya, kita tuh tidak bisa melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada maknanya. Ya, mungkin kita menjadi lebih apa ya, setiap pengalaman tuh ya lewat begitu aja gitu ya, tidak bermakna. Karena kita tidak merefleksikan sebetulnya apakah ini ada manfaatnya atau tidak buat saya. Ya, jadi yang disebut sehat mental itu bukan berarti orang itu nggak punya masalah ya Bapak Ibu ya. Orang itu tetap punya masalah. Bedanya tadi ya, sikap dia lebih positif, dia tetap berelasi positif, dan dia punya tujuan hidup. Ya, jadi masalah mah tetap ada, tapi berbeda dari kapasitasnya. Ya, kapasitasnya itu sikapnya positif, relasinya positif, dan punya tujuan hidup. Jadi masalah mungkin bisa sama aja ya, tapi bisa juga lebih berat atau bisa juga lebih ringan. Ya, jadi semua orang punya masalah. Bisa sama masalahnya, bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Nah, yang membedakan apa supaya orang sehat mental? Bukan berarti, oh ini mah yang sehat mental pasti kalau apa masalahnya ringan, pasti sehat mental deh. Tapi kalau masalahnya berat, oh udah pasti dia sakit mental gitu. Enggak ya Bapak Ibu, bukan masalah berat, enggaknya masalah. Tapi yang menjadi penting adalah membuat kita sehat mental adalah tadi ya, respon kita gitu. Respon kita atau tadi ya sikap positif kita dan sebagainya. Jadi yang membedakan orang kuat dan tidak kuat itu bukan besar kecilnya masalah, tapi ya cara dia merespon situasi itu. Respon kita bisa berbeda ya. Mungkin kita bisa lihat ada orang apa yang masalahnya berat banget gitu, tapi dia terlihat seperti happy gitu ya, tetap terlihat tetap bersyukur, tetap terlihat aktif di pelayanan misalnya begitu. Padahal mungkin kita berpikir, aduh kalau saya punya masalah kayak dia, kayaknya saya udah nggak sanggup deh, gitu. Ya, berarti yang berbeda adalah respon ya, responnya, bukan masalahnya. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau kita kuat, maka kita pasti bisa selesaiin semua. Kita kalau kita kuat juga kita nggak boleh lelah gitu ya. Nggak juga gitu. Tapi orang kuat itu justru orang yang tahu caranya bangkit saat lelah. Gitu. Artinya respon dia kan yang akan berbeda ya. Bagaimana saya bertahan dan bangkit dari tekanan, itulah yang membedakan antara orang kuat dan orang tidak kuat. Jadi asumsi bahwa orang kuat itu udah pasti selalu kuat lah, nggak pernah jatuh, nggak pernah lelah, salah ya. Tapi lebih dia tahu bahwa dia harus bangkit lagi saat dia lelah atau jatuh. Ya, jadi respon itu yang menentukan bagaimana kita berbeda ya antara orang yang kuat dan yang tidak kuat. Nah, biasanya orang-orang yang tahan banting ini, tadi orang-orang yang kuat ini, biasanya punya tiga pola utama dalam perilaku dia begitu ya. Perilaku pertama biasanya dia penuh komitmen. Komitmennya tentang apa? Komitmen untuk tetap menjalani hidup, komitmen untuk rencana dan tujuan yang sudah dia tetapkan, dan dia tetap terlibat dalam kehidupan. Dia punya komitmen. Tadi kalau saya bilang kan orang sehat mental tuh harus punya tujuan ya, tujuan dan arah. Nah, dia tuh orangnya komitmen dengan tujuan dan arah hidupnya. Ya. Ada suatu kasus ya, ada bapak-bapak ini usianya sudah 50 tahun lah. Usahanya sebetulnya bagus gitu, tapi pada suatu saat usahanya jatuh begitu. Kebetulan anak-anaknya juga lagi di fase sulit ya. Anaknya tuh udah lulus kuliah gitu, tapi belum bekerja misalnya begitu. Kemudian ketika ditanya, kenapa kok Bapak masih terus ya bekerja begitu?
Dia bilang ya saya memang nggak bisa nyerah karena kalau saya berhenti semua akan berhenti ya karena keluarga saya itu bergantung pada saya. Sehingga yang dia lakukan apa ya dia tetap bangun pagi, tetap berusaha, tetap hadir untuk keluarganya gitu. Bukan karena dia tidak lelah, tapi karena dia memilih untuk tetap terlibat ya sesuai dengan komitmen dia bahwa sebagai kepala keluarga dia harus terus ya jalan nggak boleh berhenti. Kenapa dia memutuskan untuk tetap terlibat? Karena dia tahu kalau dia semakin menjauh, justru dia semakin kehilangan energi. Kalau dia bilang ya udahlah berhenti aja, percuma kayaknya saya capek-capek kerja juga, anak-anak saya nih eh, apa sibuk sendiri, anak-anak saya juga jadi malas-malesan gitu ya, nggak mau kerja misalnya gitu ya. Mungkin dia akan semakin kehilangan energi karena dia frustasi gitu ya, sibuk dengan perasaan dia seperti itu. Jadi kalau tadi eh, apa judul pertama kita mengatakan bahwa tidak boleh menyerah. Ini salah satu cara tidak boleh menyerah ya, harus tetap komitmen. Jangan semakin menjauh dari tujuan hidup kita, dari komitmen kita gitu. Karena kalau kita semakin jauh, justru kita akan semakin kehilangan energi. Ya, walaupun ini sulit ya, gimana caranya nih Bu? Saya udah capek banget ya, harus banget nih saya apa terus jalan, nggak boleh nih istirahat. Ya, saya nggak bilang nggak boleh istirahat ya. Tapi nanti kita diskusi ya, apa arti istirahat gitu. Karena kalau menurut saya istirahat itu nggak sama dengan menjauh. Kalau menjauh itu ada proses kita menolak ya, menolak, menghindari, begitu. Tapi kalau istirahat itu tidak selalu isinya tentang menolak dan menghindari. Ya, jadi komitmen di sini lebih ke arah ya jangan menolak atau menghindar, terus tetap menjalani hidup sesuai dengan rencana. Nah, ini pola pertama ya. Orang itu punya komitmen. Pola yang kedua adalah biasanya tuh dia punya kontrol yang bagus. Dia punya kebijaksanaan untuk dapat melihat antara apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang harus saya lepaskan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu tadi ya kalau dari gambar pertama tadi tangannya banyak ya, semua kayaknya harus saya selesaiin. Ya, mungkin ada suatu saat kita tuh harus merasa bahwa apa ya yang bisa saya kendalikan dan yang tidak gitu ya, supaya semua tanggung jawab itu selesai. Ya. Ada seorang ibu pernah ngobrol sama saya ya, loh gimana ya kayaknya tuh saya udah lakukan semuanya buat anak saya gitu. Apa yang dia minta saya kasih, ya kayaknya saya cukup lah jadi seorang ibu yang memperhatikan begitu ya. Tapi kok dia nggak mau dengerin saya ya gitu. Kalau saya ngomong apa tuh nggak dikerjain sama dia gitu. Kayaknya kalimat ini wajar ya Bapak Ibu ya. Pasti seorang orang tua ya, ibu, bapak itu kalau merasa sudah melakukan semua buat anak-anaknya, terus anaknya nggak nurut, itu pasti akan ngomong hal yang sama ya. Kenapa sih dia nggak mau dengerin saya? Kayak saya kurang apa sih sebagai orang tua gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa refleksi ya. Jangan-jangan ini ada pola pikir atau asumsi yang kita simpan gitu. Bahwa kita tuh ingin mengontrol keseluruhan hidup anak kita gitu. Jangan lupa anak kita itu juga individu yang punya pikiran sendiri ya, yang mungkin berbeda sama kita. Apalagi kalau dia sudah semakin dewasa ya. Sehingga sebetulnya kita udah nggak bisa tuh kontrol 100% gitu anak kita. Karena dia adalah pribadi yang punya pikiran sendiri dan pribadi yang bebas gitu. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Hanya bisa membimbing, tapi nggak bisa nentuin dia ke sana sini ya. Dia bukan boneka yang bisa kita tentuin, kita atur semuanya. Nah, di saat itulah sebetulnya tadi yang saya bilang, ya, sebagai orang tua mungkin kita harus juga punya apa ya bijaksana gitu ya tentang apa yang bisa kita kontrol, kita bisa kendalikan, dan apa yang memang harus ya itu memang bukan bagian saya gitu, ya. Kalau di contoh kasus ibu tadi tadi eh, yang bisa dikontrol adalah respon ibu itu ya bahwa dia apa eh, mendidik anaknya ya memberikan yang terbaik buat anak-anak itu bisa dia kontrol ya. Tapi yang nggak bisa dikontrol adalah respon anaknya kan sebenarnya nggak bisa dikontrol ya. Yang bisa dikontrol adalah respon ibunya. Ibunya mau ngapain gitu.
Ibunya bisa memilih nih dengan anak yang tidak nurut itu, apakah dia menjadi ya udahlah ya udah terserah kamu deh, mama udah nggak peduli ya gitu. Bisa memilih begitu, atau dia tetap memilih untuk tetap mengawasi anak, menasehati, menegur. Dia bisa memilih kan. Itu respon yang bisa dikontrol. Tapi masalah anak itu akan berespon apa, itu kita udah nggak bisa kontrol. Ya. Jadi kalau yang bisa kita kontrol itu biasanya respon kita, sikap kita, dan keputusan kita. Yaitu kita bisa kontrol. Di luar itu biasanya kita agak sulit mengontrol ya. Sehingga kita tadi harus bijaksana bahwa, oke, yang penting saya sudah lakukan bagian saya, eh, bagian orang lain tuh bukan lagi di kontrol saya. Gitu ya. Nah, stres ini muncul kalau kita mencoba mengontrol yang tidak bisa kita kontrol. Ya. Misalnya dalam pelayanan ya, kayaknya saya sudah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya. Kenapa ya masih ada netizen yang bilang saya masih kurang aja gitu ya. Itu kan opini netizen itu udah nggak bisa kita kontrol ya. Ketika kita berusaha mengontrol, mencoba menjadi menyenangkan semua orang, itu yang akan menimbulkan stres ya. Karena susah menyenangkan semua orang ya. Karena semua orang punya kesenangannya masing-masing. Maka kita akan stres kalau kita berusaha menyenangkan semua orang. Ya, karena tadi respon senang orang lain itu di luar kontrol kita. Mereka bebas mau seneng sama kita kayak mau enggak gitu ya bebas. Nah, kalau kita pengen mengontrol semua maka kita akan stres. Jadi kalau kita nggak mau stres ya kontrol lah yang apa yang bisa kita kontrol ya. Di luar itu ya udah ikhlas aja gitu apa yang terjadi. Ya, oke. Ini pola kedua ya. Jadi orang yang sehat mental itu biasanya punya kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang bisa dikontrol dan tidak. Yang ketiga adalah tantangan ya. Orang ini punya sudut pandang gitu ya. Kalau dia melihat masalah itu bukan sebagai hambatan tapi sebagai tantangan. Jadi dia melihat segala sesuatu yang sulit di depannya itu sebagai tantangan, bukan hambatan. Ini agak beda ya Bapak Ibu ya. Kalau tantangan itu kita tahu sulit tapi kita bisa lampaui. Tapi kalau hambatan itu sulit dan kita tahu ini tidak bisa kita lalui ya, hambatan. Gitu ya. Jadi agak beda nih ya tantangan dan hambatan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu hidup kita tuh jadi stres bukan karena masalahnya tadi ya, bukan karena masalahnya yang berat ya, tapi cara kita memikul atau membawa masalah kita itu yang membuat kita jadi berat. Ya, mungkin analogi mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, ada analogi mengatakan cerita ya mengatakan bahwa ada bapak-bapak gitu ya membawa pikulan ya, pikulannya berat gitu ya, bapaknya udah tua. Terus ada orang bawa mobil pick up, terus dia kasihan, dia bilang, Pak, naik aja ke mobil saya juga mau ke pasar kok, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya bapak itu lebih ringan. Tapi begitu sampai di lokasi, si supir ini melihat bahwa bapak itu di atas mobil pick up masih aja mikul, gitu ya. Nggak ditaruh pikulannya, gitu. Ya, makanya tadi saya bilang, saya mau analogikan bahwa masalah kita sebetulnya mungkin jangan-jangan nggak berat, tapi cara kita memikul dan membawa masalah kita lah yang membuat jadi berat, gitu. Sama seperti kalau misalnya tuh saya beli galon ya Bapak Ibu. Kalau saya disuruh ngangkut atau manggul galon, saya pasti nggak sanggup. Tapi yang bisa saya lakukan apa? Saya gulingin, saya dorong gitu. Ya, itu baru bisa sampai tuh galonnya ke tempatnya gitu. Kalau ditanya beratnya masih sama nggak? Masih. Tapi cara saya, strategi saya ganti supaya galon itu sampai ke tujuan begitu. Nah, itu juga sama seperti saya bilang ya. Kalau kita melihat masalah kita itu sebagai hambatan, biasanya menjadi lebih sulit daripada kita melihat dia sebagai tantangan. Karena tadi ya, kalau tantangan kita tuh masih melihat celah bahwa dia masih bisa kita lampaui. Tapi kalau hambatan itu biasanya kita sudah menutup celah. Udah nggak bisa lah gitu. Ini mah hambatan buat saya. Ya. Jadi eh, sudut pandang itu akan menentukan respon kita apa. Ya. Kalau kita melihat tadi tantangan bahwa dia masih ada celah untuk kita lampaui, maka respon kita akan berusaha melampaui. Tapi kalau kita menganggap dia sebagai hambatan, gak ada celah nih ya, udah tertutup semua buat saya.
ya respon kita ya diem aja, mau udah tertutup kok gitu ya, mau kemana, nggak ada celah gitu ya. Jadi sudut pandang akan menentukan respon kita. Nah, orang yang sehat mental ini biasanya tadi ya, sudut pandangnya adalah kesulitan di depan mata itu dianggap sebagai tantangan. Ya, dia tahu bahwa saya pasti bisa lewati, ini juga akan berlalu, gitu ya. Tidak akan selamanya, ini juga akan berlalu. Biasanya dia akan punya pandangan seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara dalam pelayanan, bisa juga tadi ya, kesehatan mental ini bukan karena tadi yang saya bilang, tapi ini dikoreksi ya, nanti mungkin oleh Pak Pendeta ya, kan saya awam ya untuk ini ya. Tapi saya memiliki pemahaman bahwa eh, sehat mental dalam pelayanan itu bukan apa ya sekedar iman kita harus kuat banget gitu. Tapi kadang-kadang kita menjadi eh, capek gitu ya, menjadi lelah, menjadi tidak happy tadi saat melayani karena bukan karena imannya berkurang, tapi karena memang kita tadi tidak memiliki batas kontrol begitu. Ya, semua hal dalam pelayanan ingin kita kerjakan, semua ingin menyenangkan semua orang, semua anggota jemaat begitu ya. Padahal tadi respon orang itu nggak bisa kita atur begitu. Jadi kita sendiri tidak memberikan batasan tentang apa yang bisa kita kontrol dan enggak gitu. Sehingga ekspektasi kita kadang-kadang menjadi tidak realistis. Ya, pengen selalu tampil bagus gitu ya. Misalnya tadi saya bilang mungkin kalau penatua dan sebagainya tuh oh harus jadi model ya, harus oke, terus jadi merasa nggak boleh salah sama sekali begitu. Ya, padahal itu mungkin nyaris tidak mungkin ya, tidak boleh salah sama sekali itu nyaris tidak mungkin gitu. Sehingga ekspektasi kita tuh menjadi tidak realistis lagi. Begitu ekspektasi kita tidak realistis, ya pasti kita akan lebih stres ya, lebih nggak sehat mental. Atau kita udah mulai kehilangan makna ya, sibuk semua pelayanan, ya ini itu semua dikerjain ya, seksi sibuk, tapi nggak ada maknanya lagi gitu. Sebetulnya kita mengerjakan pelayanan ini buat apa? Ya, jadi sudut pandang kita akhirnya bahwa saya tuh harus melayani semua orang, misalnya begitu ya, justru menenggelamkan kita pada kehilangan makna dari pelayanan itu sendiri gitu. Nah, menurut saya hal itu yang membuat bisa juga jadi tidak sehat mental di pelayanan. Sehingga mungkin pertanyaannya, jadi tadi kan saya bilang ya, bukan masalah besar kecilnya masalah, tapi bagaimana kita tuh punya kapasitas untuk mengatasi masalah. Jadi supaya kita sehat mental, maka kita harus meningkatkan kapasitasnya supaya kita jadi tahan banting nih orangnya. Nah, beberapa teknik praktis gitu kalau menurut saya, kalau tadi kan saya sudah bilang ciri-ciri orang sehat mental, maka kita harus melakukan itu supaya kita jadi sehat mental ya, supaya kita dapat ciri-ciri itu. Maka yang pertama adalah kenali dulu perasaan atau kondisi Anda. Kenapa sih perlu dikenali? Ya, Bapak Ibu tidak mungkin mengelola stres kalau belum kenal saya itu apa yang dialami kita. Ya, kita baru bisa mengelola kalau kita udah kenal. Kalau kita masih belum tahu ini saya merasa apa sih sebetulnya nggak bisa dikelola. Jadi harus kenali dulu. Saya tuh lagi marah, saya tuh lagi lelah, saya tuh udah sampai muak atau apa gitu ya. Jadi namakan dulu. Ya, ini sebetulnya teknik teknik buat anak kecil nih ya. Kalau Bapak Ibu dulu ingat anak kecil tuh ya tiba-tiba marah-marah tantrum, biasanya tuh kita, kamu kenapa sih marah ya? Itu kita lagi namain perasaan anak tuh, ya. Nah, ini juga sama nih. Kadang-kadang tuh saking kita stresnya ya, itu kita udah lupa perasaan kita ini sebenarnya kita kenapa sih gitu. Marah, kecewa, kesel gitu ya. Kadang-kadang tuh kita hanya sebetulnya lebih ke arah lelah secara fisik gitu. Cuma kita menamakan ini menjadi kesal, bisa juga begitu. Jadi keliru gitu ya. Nah, begitu kita keliru menamakan, kita meregulasinya atau mengelolanya juga menjadi keliru. Jadi kenali dulu perasaan atau kondisi kita, ya, karena ini membantu kita sebagai langkah awal kita mau ngapain. Setelah itu, setelah kita tahu perasaan kita apa, maka kenali mana yang bisa dikontrol dan tidak ya. Karena tadi kan ciri orang sehat mental adalah dia punya kebijaksanaan untuk tahu kapan mengontrol, kapan melepaskan. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa yang kita bisa kendalikan adalah respon kita gitu. Sementara kejadian atau respon orang lain itu di luar kendali kita. Jadi kenali, kalau saya sedang marah, maka saya marahnya kenapa nih? Ya, oh saya marah soalnya tersinggung karena dia bilang
saya waktu baca Warta Jemaat salah melulu ngomongnya gitu. Ya, misalnya begitu. Nah, sekali lagi kita harus melihat nih, saya waktu persiapan saya merasa sudah persiapan belum? Sudah, tapi kayaknya saya grogi nih. Jadi saya banyak salah. Tapi saya sudah persiapan. Saya tidak memandang remeh tugas tersebut. Artinya kita sudah memiliki kontrol bahwa kita sudah melakukan tugas kita gitu ya. Persiapan itu sudah kita kerjakan. Masalah ternyata di realita itu ada kesalahan, ya, dan ada orang kritik gitu. Itu udah di luar kontrol kita, gitu. Dan apakah kita melihat itu sebagai hambatan atau sebagai tantangan? Oke, kalau begitu, kalau kemarin saya latihannya mungkin baru 15 menit, kayaknya nanti saya harus 30 menit ya, coba baca Warta Jemaat di depan cermin gitu ya. Itu berarti kita akan menganggap sebagai tantangan ya, karena kita tahu kita bisa melewati itu. Nah, jadi kita mengenali gitu mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Ya, kadang nggak usah kita salah ya Bapak Ibu, kadang-kadang kita udah bener aja masih ada yang kritik begitu. Karena memang tidak bisa dikontrol ya respon orang itu. Nah, kalau kita sudah kenali perasaan kita sudah coba kontrol, tapi kayaknya masih berat ya Bu Misi ini ya. Maka cari dan manfaatkan sumber daya. Ya, jadi kita tuh sebagai makhluk sosial, Bapak Ibu, memang tidak ditakdirkan sendiri. Ya, kita tuh harus cari sumber daya. Jadi jangan berjalan sendirian. Kenali sumber daya di sekitar kita dan manfaatkan. Nah, yang penting itu ya, manfaatkan. Kadang-kadang kita cuma kenal aja, oh saya punya teman, oh saya punya pendeta, oh saya punya ini, tapi nggak pernah dimanfaatkan untuk membantu kita meningkatkan kapasitas tersebut. Ya, jadi relasi sosial itu harus memperkuat kapasitas diri ya, karena dengan itu kita bisa memperoleh dukungan. Untuk usia usia kita mungkin kuantitas udah bukan jadi apa tujuan utama ya, nggak perlu punya banyak teman banget. Tapi yang paling penting adalah punya kualitas teman ya. Teman yang mendalam, yang bisa kita curhatin, ya kita percaya bahwa kalau kita ngomong nggak akan nyampe ke orang lain, ya sama-sama membantu mencari solusi. Jadi di usia kita tuh mungkin lebih kualitas ya, bukan lagi kuantitas banyak. Jadi dengan berjalan bersama orang lain, itu tuh kita seperti dapat energi baru, ya energi baru untuk bisa meningkatkan kapasitas. Nah, mungkin secara lebih detailnya ini ya, tadi yang saya bilang kenali emosi dan kontrol gitu ya. Yang sebenarnya mau saya bilang adalah latih respon kita gitu. Jadi ini tuh sesuatu yang bisa kita latih ya Bapak Ibu. Jadi jangan reaksinya didahulukan, tapi responnya. Jadi latih respon kita. Jadi lakukan reflektif ya, bukan reaktif. Kalau ada orang mengkritik, reaktif kita adalah kita akan balas ya kritikan. Enggak, saya nggak gitu gitu. Ya, itu reaktif. Tapi kalau kita reflektif, kita akan mundur dulu melihat kenapa ya dia melakukan itu. Saya salahnya di mana, saya kurangnya apa, kenapa dia begitu. Jadi kita reflektif dulu. Mundur dulu untuk berefleksi. Kasih jeda nih, kasih jeda waktu. Ya, saya selalu analogikan dengan seperti busur anak panah ya. Kalau kita mau dia eh, lemparnya jauh tuh kan kita harus tarik dia ke belakang ya. Tarik ke belakang, tapi bukan sekadar ke belakang kan, tapi ada menyusun kekuatan ya supaya dia bisa anak panah ini bisa lebih jauh gitu ya. Jadi paling gampang melatih respon bukan reaksi ini salah satunya adalah sebetulnya saat kita emosi lagi tinggi kasih jeda ya. Jadi jangan reaktif tadi kasih jeda, tapi reflektif. Kalau masih sulit, ada beberapa orang tuh menulis masalah. Kenapa menulis masalah? Karena waktu kita menulis itu ada terjadi perpindahan emosi ke logika ya, karena menulis itu membutuhkan logika berpikir. Kenapa perlu memindahkan emosi ke logika? Karena biasanya problem solving itu kan keputusan itu dengan logika ya, bukan dengan emosi. Gitu. Maka kita perlu pindahkan emosi itu ke logika supaya kita bisa mencari alternatif keputusan ya. Jadi tulis masalah. Saya punya masalah ini dengan membaca ulang, menulis itu tuh emosinya, energinya bergerak ke logika. Saya selalu bilang logika ya pikiran dengan emosi itu seperti dua sisi mata uang gitu. Kalau kita lebih banyak
ke emosi, logikanya jadi nggak jalan. Kalau terlalu banyak logika, emosi nggak jalan jadinya dingin, begitu ya. Makanya harus di tengah-tengah. Kalau kita lagi punya masalah, maka kalau kita mau cari problem solving, maka harus lebih ke logika, gitu ya. Kemudian bisa buat langkah kecil atau konkret ya. Nggak usah jauh-jauh targetnya gitu ya. Bulan depan, tahun depan nggak usah. Saat ini aja kita mau ngapain. Hari ini saya mau ngapain, gitu ya. Kenapa perlu deket aja, langkahnya kecil, konkret aja. Kenapa? Supaya jadi realistis. Karena tadi ya salah satu bentuk stres itu muncul ketika kita tidak realistis kan, gitu ya. Jadi kita harus kenali supaya dia menjadi realistis. Langkah kecil ini juga membuat kita jadi bisa lebih mengontrol tadi ya. Kan tadi kita harus bisa mengontrol bijaksana mana yang kita kontrol, mana yang kita lepaskan. Nah, langkah kecil ini juga membuat kita lebih terkontrol, ya. Kita jadi nggak frustasi gitu pada tujuan. Kalau tadi tujuannya terlalu jauh, kita bisa jadi frustasi. Kita merasa nggak jalan-jalan gitu. Tapi kalau langkahnya kecil, kita bisa terasa gitu. Oh, saya hari ini target saya tercapai nih. Ada rasa senang karena target tercapai, walaupun hanya untuk hari ini, gitu ya. Jadi kita nggak frustasi. Ya. Dan yang paling penting tadi ya, mengarah pada tujuan. Jadi eh, fokus pada rencana atau tujuan. Respon kita itu kalau kita orangnya fokus pada tujuan, kita akan berespon sesuai dengan tujuan tersebut. Karena akan lebih terarah, ya. Kalau misalnya tujuan kita adalah, misalnya ya, salah satu tujuan hidup kita adalah kita tuh mau hidup harmoni lah sama orang, misalnya gitu ya. Ketika tadi misalnya ada kritik orang lain ke kita gitu, karena kita fokus pada tujuan kita itu, mungkin kita jadi berpikirnya lain ya. Oh, mungkin kritik dia tuh maksudnya membangun ya. Cuma karena dia nggak biasa ngomong kritik itu dengan cara halus, jadi bentuk kritiknya kayak begitu gitu. Nah, itu karena kita fokus pada tujuan kita bahwa kita akan menjalin relasi yang baik dengan semua orang. Sehingga cara pandang kita juga akan berbeda pada kejadian tertentu. Ya, jadi eh, melatih respon ini salah satunya dengan cara seperti itu. Sementara tadi yang cari dan manfaatkan sumber daya ya, jangan sendirian tapi bangun relasi yang berkualitas. Ya, tadi yang saya bilang bahwa pada usia dewasa tuh nggak perlu banyak gitu. Tapi yang penting berkualitas. Ya, cari sumber dukungan sosial di sekitar kita. Bapak Ibu kadang-kadang ada orang tuh yang nggak tahu ya sumber dukungan sosialnya tuh apa gitu. Ya, jangan salah dia tuh nggak tahu dia harus minta tolong ke siapa. Itu ada ya. Tapi ada orang juga yang kelihatannya temannya banyak, tapi dia menyadari bahwa dia tuh nggak bisa lari ke mereka. Gitu ya. Tadi yang saya bilang kuantitas aja gitu, tapi nggak dalam. Ya. Ketika mau curhat dia bilang, tapi si ibu itu mah suka ngomongin orang lain ya, ntar saya kalau ngomong sama dia kebongkar juga gitu ya. Jadi sebetulnya yang terjalin itu hanya perifer aja gitu ya, apa hanya di permukaan gitu ya, tidak pernah dalam. Sehingga ketika ada masalah kita nggak bisa lari ke orang itu. Maka saya bilang fokus pada kualitasnya gitu, bukan kuantitas. Kalau misalnya kita nggak punya teman, apakah keluarga ya pasangan itu juga bisa. Nah, dukungan bisa macam-macam ya Bapak Ibu, bisa informasi. Kalau informasi itu tadi kan kita sedang membuat apa pengambilan keputusan. Mungkin dia bisa punya pengalaman yang sudah pernah begitu ya. Oh, kalau saya caranya gini, kita bisa ambil informasi itu. Ya, bisa juga emosi. Emosi tuh yang saya bilang kita bisa curhat aja gitu ya. Kadang-kadang tuh kita perlu tadi kan memindahkan emosi ke logika. Kalau kita nggak bisa nulis, mungkin curhat dulu. Begitu emosinya turun, maka logika kita baru jalan. Ya, jadi teman kita mungkin kita nggak butuh solusi dari dia, tapi kita butuh ngobrol aja gitu, butuh apa melampiaskan semuanya gitu ya. Atau kadang-kadang itu kita hanya perlu dibersamai gitu. Saya tahu saya tuh nggak sendirian, saya ada teman ya dengan jalan-jalan, ketawa-ketiwi gitu ya. Saya merasa saya tuh nggak sendirian gitu. Jadi perasaan sendiriannya menjadi hilang sehingga menjadi lebih nyaman ketika harus membuat keputusan ya. Mungkin tidak ada solusi yang dibicarakan gitu ya, tapi rasa kebersamaan itu membuat lebih enak gitu situasinya. Atau ada juga dukungan mungkin secara fisik ya. Ya bisa bisa bentuknya materi, bisa bentuknya apapun begitu ya, bisa juga secara fisik. Bisa diantar, bisa dijemput misalnya begitu ya bentuknya fisik. Jadi sumber daya kita jangan-jangan nih kita belum mengenali begitu ya bahwa kita sebenarnya punya sumber daya untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Saya selalu bilang jangan sendirian ya, karena kalau sendirian
itu menjadi berat ya memikulnya ya. Kalau ini kan eh, semakin banyak orang memikul maka akan semakin ringan gitu ya. Nah, ini beberapa yang kalau menurut saya bisa nanti kita diskusikan ya. Simpulan saya sih sebetulnya lelah itu wajar ya Bapak Ibu. Lelah itu wajar. Kalau tadi apa judulnya itu tidak boleh menyerah, kalau menurut saya juga eh, itu juga salah satu bentuk eh, apa kelelahan yang mungkin wajar sehingga kita pengen menyerah. Tapi masalahnya ada atau poin yang ingin saya sampaikan adalah kuat untuk menahan lelah itu bisa kita latih gitu. Ya, sehingga menyerah itu bukan lagi suatu pilihan, ya. Walaupun nanti kita bisa diskusikan ya, menyerah itu artinya apa gitu. Kalau misalnya menyerah sama nggak Bu dengan tidak boleh istirahat? Kalau menurut saya beda begitu ya. Karena istirahat itu tadi bisa recharge begitu ya. Tapi kalau menyerah itu tadi yang saya bilang udah apa menghindari ya menyangkal udah ke sana ya. Jadi walaupun kita lelah wajar kita boleh kok nangis ya, boleh juga istirahat. Tapi yang penting tadi tidak menyerah ya, tidak berhenti untuk berjalan. Jadi istirahat itu juga kalau menurut saya juga bukan bukan lawan dari konteks pelayanan ya. Kalau pelayanan kan mungkin kita berpikir ah kita harus selalu apa melayani semua orang gitu, nggak boleh istirahat ya. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai apa sumber ayat yang Pak Cliff berikan pada saya, kalau menurut saya jangan-jangan itu memang desain dari Tuhan ya, bahwa kita tuh perlu istirahat gitu ya. Jadi istirahat itu bukan tidur, bukan menyerah gitu ya, tapi kita mungkin berhenti sejenak untuk apa ya, memulihkan relasi kita dengan Tuhan gitu ya. Kalau dari ayat itu kan sebetulnya kita tuh datang kepada Tuhan bukan saat kita kuat ya, justru saat kita tuh lagi lemah, lagi kita lelah ya. Jadi bukan kita nantilah Tuhan nanti saya datang kalau udah saya kuat saya akan datang padamu gitu. Enggak ya, tapi pada saat kita lelah kita datang kepada Dia karena Dia menjanjikan kelegaan. Bagi saya menjanjikan kelegaan itu bukan atau belum tentu ya masalah kita hilang bukan. Ya, tapi kelegaan gitu. Jangan-jangan kapasitas kita yang lagi ditingkatkan sehingga ada kelegaan. Ya, tapi masalahnya tetap ada. Tapi kita lega karena kita mungkin bisa selesaikan. Begitu. Masalahnya mungkin belum tentu hilang, tapi kita kapasitas kita meningkat. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu merasa tadi ya lelah, capek, aduh kayaknya saya udahlah ya gitu ya. Saya mau resign aja dari komisi ini gitu ya. Jadi lelah itu manusiawi dan mungkin Bapak Ibu nggak sendirian ya, mungkin banyak gitu. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu masih di sini, masih berusaha, masih bertahan, kalau menurut saya itu artinya sebetulnya eh, Bapak Ibu kuat ya, lebih kuat daripada yang diperkirakan gitu. Ya tinggal tadi kita bagaimana kita terus mengelola dan meningkatkan kapasitas kita supaya kita menjadi lebih kuat. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Saya pengen Bapak Ibu melihat video ini. Videonya video lucu, tapi saya ingin kita berdiskusi, kita kira-kira relate nggak ya dengan topik kita hari ini. Gitu ya Bapak Ibu. Halo, kumaha? Cek urang oge. Lamun kabeh di pikiran poe ayeuna, poe esukan rek pikiran naon? Anu we atuh. Da hirup mah harian, lain borongan. Halo. Bapak Ibu kedengeran nggak ya? Saya lupa menyetingnya untuk keluar suara. Terdengar, Bu Mis, terdengar. Terdengar ya? Ada suaranya. Oke. Benar, Oke. benar. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, saya yakin pada ngerti bahasa Sunda ya. Gitu. Ya, Makanya jangan mikirin semuanya hari ini. Kalau kita mikirin semua hari ini, besok mikirin apa tuh gitu ya. Udah hidup mah harian bukan borongan gitu ya. Nah ini videonya lagi trending ya Bapak Ibu ya. Kira-kira relate nggak ya dengan topik kita hari ini ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa sedikit ya share. Relate-nya dengan topik yang mana ya? Dengan bahasan apa nih? Pelan, pelan. Pelan jalannya, pelan. Jangan lari. Pelan Eh, jalannya, pelan jangan jalannya jangan lari ya. Oke. Apalagi Bapak Ibu, ada yang merasa relate nggak?
Ini kayak ilustrasi yang awal ya, Bu Mis. Ya, gimana Pak? Jabatan peran kita banyak, Mm-mm. tapi kok nggak bisa diborong semua dalam satu waktu ya. Perlu ditata tadi, perlu diatur ya, dikontrol mana yang memang Ya, bisa kita lakukan hari ini, jam ini, karena kan ya tadi ya, eh, bukan borongan tadi dibilang. Relate banget. iya, iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Satu orang lagi mungkin? Ada yang relate nggak? Merasa relate? Ya, kalau menurut saya sih sangat relate, Bu. Karena seperti firman Tuhan juga, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Jadi untuk besok jangan dipikirin sekarang, besok mau besok aja, barangkali begitu. Iya. Betul Pak. Setuju ya Pak? Kesusahan besok-besok masih ada susahnya lagi ya Pak ya? Betul ya. Ya, saya setuju ya Bapak Ibu. Saya juga berpikiran yang sama tuh lihat saya video ini ya. Nggak sengaja nih, biasa nih. Kalau saya mau ngasih materi, suka tiba-tiba ngelihat sesuatu yang saya pikir bisa dicocokkan dengan materi saya. Saya berpikir tadi masalah kontrol gitu ya. Kita harus membatasi, mengontrol. Nggak semuanya kita kerjakan sekarang. Kita harus bagi-bagi mana yang kita bisa kerjakan, mana yang kita harus lepaskan dulu gitu. Dan juga tidak overthinking Bapak Ibu. Kadang-kadang stres itu muncul karena kita overthinking. Namanya juga overthinking ya. Kita berpikir berlebihan yang belum tentu kejadian. Dan biasanya yang belum tentu kejadian itu justru lebih mencemaskan begitu ya. Padahal pas udah hari H-nya, nggak kejadian gitu. Padahal kita udah sibuk dari kemarin cemas gitu ya. Nah, overthinking itu juga tidak oke gitu. Jadi harus semua sesuai porsinya ya, supaya kita bisa terus menjalani hidup kita dengan apa sukacita ya. Itu aja Pak Cliff dari saya, Bapak Ibu terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Halo, Sorry, Pak. sorry. Eh, Iya, baik. Terima kasih Bu Mis ini eh, materinya luar biasa. Sangat relate ya dengan kehidupan kita masing-masing tadi. Karena tantangannya tiap kita punya tantangan beda-beda dan lain sebagainya, dan terkadang kan memang pusing ya, ini mana duluan yang harus dilakukan, mana duluan yang uh, perlu untuk dijawab dan diselesaikan dan sebagainya, dan terkadang malah malah jadi diem, bingung ya, karena mau ngapa-ngapain jadi bingung. Ya, kita akan diskusi Bapak Ibu. Ini sudah ada yang langsung nih nanya nih. Kita bagi beberapa termin, tiga orang dulu. Nih Bu Ode sudah langsung menyumbang pertanyaan di chat room ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau diketik juga boleh di chat room, atau kalau mau langsung disampaikan boleh angkat tangan supaya saya bisa lihat ya. Baik, ini pertanyaan dari Bu Ode. Yang pertama, ketika seorang pelayan terus menolong orang lain tetapi dirinya sendiri mengalami luka batin yang belum selesai, apakah pelayanan itu tetap sehat? Nah, mengapa? Jadi kalau punya luka batin, tapi dia terus berupaya menolong orang lain, nah sehat tidak ya? Itu yang pertama. Lalu Pak Roni, mangga Pak Roni, boleh disampaikan secara langsung. Saya dulu, Pak. Mangga, mangga. Baik, terima kasih Pak Klip. Selamat malam, Bu Messi. Yang saya akan tanyakan dari yang Bu Messi sampaikan yang materi yang pertama ya, Bu ya. Ya. Ya, saya kalau tidur suka direkam sama istri saya. Katanya saya tidurnya ngorok, begitu ya, Bu ya. Padahal dalam pikiran saya tidur saya itu ngorok saya itu kedengeran gitu, Bu. Sampai suara daun kadang yang jatuh itu juga saya kedengeran. Tapi saya bilang tidur saya itu nggak nyenyak, tidur saya itu nggak pulas. Ya, tampaknya putus. Pak Bu, Roni, makasih. Pak Roni bisa diulang karena putus tadi. Sampai di nggak pulas Pak. Ya, Pak. Tadi pertanyaannya belum selesai, Pak Roni. Baru Pak Roni bilang tidurnya tidak pules. Setelah itu putus rupanya. Boleh diulang mungkin? Oh iya, saya merasakan tidur saya itu tidak pulas.
Tapi di dalam rekaman katanya ini ngorok, istri saya yang suka ngerekam. Nah, itu kenapa bisa begitu, Bu? Pertanyaannya itu aja. Apakah fisik saya keganggu atau kena di dalam fisik saya emosinya tinggi atau gimana gitu, Bu? Oke. Makasih. Baik. Ada satu lagi boleh untuk termin yang pertama, jika ada yang mau bertanya. Oh Pak Agus, mangga. Ini Pak Agus Rahman Daud, seingat saya dari GKP Cirebon kalau tidak salah ya. Atau, mangga silakan Pak Agus. Kampung Sawah, Pak. Oh Kampung Sawah. Oh berarti namanya mirip rupanya. Silakan dibuka mic-nya. Ya, sudah terdengar, Bu Misio? Sudah, Pak. Baik, saya dari GKP Cawang. Ya, Pak. Ada 2 pertanyaan. Bentar, pengantar dulu ya. Bahwa di sini pentingnya gereja memperhatikan teologi dan psikologi. Ya, modern sekarang memang penuh dengan tantangan yang tidak terpisahkan dengan masalah-masalah mental. Jadi menurut saya Zoom semacam ini perlu diperbanyak begitu Bu Misil ya. Bahwa tantangan gereja ini dalam hal psikologi itu semakin nyata dan menjadi fakta. Jadi sangat dibutuhkan. Nah, itu pengantar saja ya. Pertanyaan saya yang pertama tentang tantangan dan hambatan. Nah, tantangan dan hambatan itu seperti dua sisi ya keping uang logam, di mana kita berani mengambil tantangan itu positif, tetapi kita juga akan dilanda oleh hambatan, adalah resiko kita berani menerima tantangan. Nah, untuk hal ini pertanyaan saya, bagaimana itu menghadapi tantangan dan hambatan yang berjalan bersamaan supaya kita menjadi kuat begitu menghadapi katakanlah tugas-tugas pelayanan di gereja begitu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, adanya dinamika di dalam pelayanan gereja itu yang perlu juga diperhatikan, bahwa setiap orang yang berkecimpung di dalam pelayanan, baik pendeta maupun penatua ataupun fungsionaris komisi, dia pasti akan mengalami atau berhadapan dengan dinamika itu. Nah, menurut Ibu sekarang bagaimana menghadapi dinamika pelayanan gereja itu mendapat pencerahan. Begitu Bu, terima kasih 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Agus Rahman Daud yang sudah bertanya juga. Mangga Bu Misi. Ya, pertanyaannya susah-susah nih semua ya. Ayo tolong dibantu ya Pak Pendeta. Mungkin dari Pak Rodi dulu ya tadi. Ini sebetulnya nih nanti tolong dikoreksi kalau Bapak Ibu ada yang jago di kesehatan ya. Sepanjang yang saya tahu ya, Pak ya, atau sependek yang saya tahu, sebetulnya tidur ngorok itu sebetulnya bukan tanda tidur pules, Pak. Sama seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita mimpi itu justru nggak pules karena dia bukan di fase REM gitu ya. Kalau ada beberapa tingkat kan ya, beberapa tingkat gelombang otak tuh ada beberapa tingkat. Kalau paling gampangnya saya akan bilang atas, tengah, bawah gitu ya. Kita tuh nyenyak tuh kalau ada di gelombang yang paling bawah. Gelombang paling bawah itu justru kalau kita nggak mimpi. Kalau kita mimpi itu kita masih di gelombang yang tengah gitu ya.
Nah, gelombang tengah ini sebenarnya kita tuh mimpi itu karena tadi kita ada stimulus-stimulus, otak kita tuh masih bekerja, jadi makanya kita nggak nyenyak tidurnya. Makanya mimpi itu muncul karena dia akibat dari memori-memori di otak kita, gitu ya. Demikian juga dengan si ngorok ini. Jadi ngorok ini sebetulnya bukan tanda bahwa tidur itu pules atau nyenyak, gitu. Justru ini tuh karena secara fisik itu ada gangguan sebetulnya ya. Seingat saya tuh kayak misalnya kayak di Rumah Sakit Immanuel tuh ada khusus ya bagian untuk mengatasi tidur ngorok gitu ya, harus mereka akan melakukan observasi karena memang akan dilihat secara fisik ada gangguan apa gitu, apakah di tenggorokannya kah menyempit atau lidahnya kah bermasalah begitu ya. Nah, justru kalau ngorok ini justru kualitas tidur kita tuh justru jadi lebih buruk. Itu kenapa biasanya orang yang ngorok itu kalau bangun itu masih suka ngantuk gitu, karena eh, eh, apa tidurnya tuh nggak nyenyak gitu ya, nggak nyenyak gitu. Jadi mungkin jawaban saya itu ya untuk Pak Roni gitu. Jadi eh, justru tidak nyenyak Pak kalau Bapak masih mengorok karena tadi ada masalah fisik mungkin yang harus dikonsultasikan begitu. Itu mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan dari Bu Ode tadi ya. Ah, kalau ada pelayan terus menolong orang lain, tetapi diri sendiri mengalami luka batin yang belum selesai, apakah pelayan itu tetap sehat? Mungkin saya melihat dulu dari sisi, saya mau analogikan ya Bapak Ibu, kalau kita melayani itu kan sebetulnya proses kita memberi sesuatu, gitu. Kalau kita memberi, maka kita harus punya sumber daya ya. Kalau misalnya kita dianggap sebagai bejana, maka bejana kita harus penuh dulu supaya kita bisa ngasih. Kalau bejana kita kosong, kita mau kasih apa? Gitu. Nah, makanya sama kalau misalnya ada luka batin yang belum selesai, gitu. Dan kita tetap melakukan pelayanan, mungkin itu bisa jadi pedang bermata dua gitu kalau menurut saya ya, ke diri kita itu membuat kita tambah kosong ya karena kita udah kosong gitu, udah kosong terus tapi kita harus ngasih ya, harus ngasih terus kita ngasihnya membuat kita semakin kosong begitu kan. Nah, sementara pedang bermata dua tadi saya bilang satu lagi kemana, ke orang yang kita layani gitu. Kalau kita memberi sesuatu yang kosong itu mungkin hasilnya tidak akan seoptimal kalau kita penuh bejananya gitu. Mungkin saya akan analogikan begitu. Jadi apakah pelayanan itu tetap sehat? Kalau menurut saya pasti ada sisi kurangnya gitu ya. Karena tadi dia sendirinya belum selesai dengan dirinya. Makanya itu tadi saya bilang kenapa kita perlu istirahat dalam tanda petik begitu ya. Memulihkan diri kita dulu, setelah kita penuh, setelah kita sembuh dalam tanda petik, maka kita akan bisa melayani dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu jangan lupa bahwa respon kita, tadi yang saya bilang, itu selalu dipengaruhi oleh sudut pandang kita gitu. Kalau kita punya luka batin, maka ketika kita menilai orang lain, itu luka batin kita tuh akan selalu membias ya, mempengaruhi cara kita melihat orang lain gitu. Gampangnya gini deh, kalau misalnya kita punya luka batin pernah disakitin orang begitu. Ketika ada orang tadi yang saya bilang mengkritik, tapi sebenarnya tujuannya tuh ingin membuat kita lebih baik begitu. Cuma karena kita punya luka batin bahwa saya itu sakit hati pernah dikritik, kita akan selalu melihat, oh dia mah memang nggak suka sama saya, suka ngeritik gitu. Ya. Jadi sudut pandang kita pun menjadi bias karena kita selalu dipengaruhi oleh tadi kondisi di dalam diri kita. Itu kenapa? Makanya kita harus bereskan dulu gitu ya, supaya pelayanan kita juga menjadi lebih eh, optimal begitu ya untuk orang lain dan untuk kesehatan mental kita sendiri. Gitu. Itu untuk Bu Ode. Mudah-mudahan terjawab. Boleh dibantah ya Bapak Ibu atau kalau mau ditambahkan boleh ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Agus tadi ya. Ini pertanyaannya susah banget ya. Eh, nah, kalau saya ya Pak Agus ya mungkin tadi tentang tantangan dan hambatan. Kalau saya mungkin mandangnya agak beda sama Bapak. Kalau tadi Bapak kan bilang kalau Bapak memandangnya sebagai dua sisi ya, ada tantangan, ada hambatan. Kalau saya tuh melihatnya justru berbeda hal gitu ini tuh. Karena tadi saya bilang kalau hambatan itu tuh kita udah nggak lihat celah lain, makanya kita bilang hambatan. Sehingga hambatan tuh lebih sering membuat kita jadi tidak melakukan apa-apa. Karena udah itu mah susah lah diapa-apain juga, itu hambatan. Tapi kalau tantangan, kita tuh melihat itu susah, tapi kita masih bisa lihat celah untuk kita melewatinya, gitu. Sehingga kalau ditanya gimana nih supaya jalan bersamaan, kalau menurut saya jadi nggak bisa berjalan bersamaan. Kita harus
memilih gitu. Kita mau lihat ini sebagai hambatan atau kita melihat ini sebagai tantangan. Kalau kita mau terus maju, maka kita harus melihat ini sebagai tantangan gitu. Karena kita akan melihat ada celah kita bisa lewat gitu. Makanya tadi saya bilang kalau orang sehat mental dia selalu melihat ini sebagai tantangan. Susah sih, tapi saya bisa lewati deh gitu. Ada satu orang bijak yang berkata bahwa kita tuh harus pakai istilah gitu ya bahwa segala sesuatu tuh akan lewat gitu. Saat kita sedih, saat kita sulit, kita harus bilang pada diri kita, ini suatu saat akan lewat kok gitu. Saya nggak akan sedih terus, saya nggak akan sedih terus. Tapi pada saat kita lagi senang, saat kita happy, itu juga harus ada di otak kita. Saat ini saya sedang happy, ini juga akan lewat kok gitu. Artinya kita udah siap bahwa kita tuh akan sedih gitu setelah kita happy. Jadi kita tuh nggak akan jadi orang yang diem di satu fase hidup gitu. Kalau susah tuh kita susah terus gitu ya di fase itu kita nggak move on. Kalau kita senang terus nggak move on juga. Padahal hidup itu kan nggak pernah seneng, nggak pernah seneng aja, nggak pernah susah aja ya. Sama seperti lagu ya, nggak pernah panas aja, nggak pernah hujan aja gitu. Selalu panas dan hujan gitu. Makanya tadi orang bijak bilang ada dalam otak kita bahwa ini pasti berlalu. Kalau kita susah, ini pasti berlalu. Kalau kita lagi seneng, ini juga pasti berlalu. Gitu. Jadi kita akan selalu siap dengan semua hal. Ya, itu kalau menurut saya jawaban saya ke sana ya Pak Agus ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Sementara untuk pertanyaan kedua tentang dinamika yang terjadi di setiap pelayanan gitu ya. Eh, Bagaimana kita melewatinya gitu ya. Kalau saya nggak salah tangkap ya, bagaimana kita bisa melewati semua dinamika ini. Kalau menurut saya, dinamika pelayanan itu sebetulnya mirip lah sama dinamika kita berapa ya, bersosialisasi dalam kehidupan kita gitu. Pasti ada masa senang, ada masa susah, ada masa menyebalkan gitu yang ada menyenangkan. Cuma yang berbeda adalah kalau menurut saya pelayanan itu apa ya, ada tuntutan tersendiri gitu. Ada tuntutan sendiri yang membuat kita tuh kayaknya harus perfect begitu ya, harus perfect dalam pelayanan tuh. Eh, Nah, keinginan untuk perfect inilah yang kadang-kadang justru menjadi gesekan gitu pada semua orang yang sedang bersama-sama melayani gitu. Karena tadi mungkin orang berpikir kok kamu gitu, ini kan kita lagi pelayanan, nggak boleh gitu dong gitu ya. Jadi eh, toleransinya tuh kalau menurut saya menjadi lebih rendah karena kita merasa ini suatu pekerjaan yang sangat ideal begitu. Padahal setiap orang tadi yang saya bilang ya punya kelebihan, punya kelemahan begitu. Jadi yang penting kalau menurut saya tuh bagi saya motivasi melayaninya gitu. Tapi kalau salah ya kita harus toleransi gitu. Karena orang tuh nggak mungkin benar terus gitu. Pasti ada salahnya. Nah kalau kita terlalu idealis, tadi yang saya bilang tidak realistis, maka kita pasti akan lebih cepat bergesekan, lebih cepat uh, lelah gitu ya, secara emosi, secara fisik, bahkan mungkin secara spiritual ya. Jadi lama-lama melayani mungkin jadi hanya kewajiban aja gitu. Udah nggak ada sukacita di dalamnya gitu, karena jadi dulu tuh dulu tuh seneng sukacita melayani sekarang jadi beban gitu. Karena tadi ya tuntutannya terlalu tinggi, tidak realistis. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin kalau mau didiskusikan lagi silakan Bapak Ibu. Enggak, ini dari yang para penanya tadi, apakah ada tanggapan, respon? Boleh. Ya, Pak Klim. Ya, mangga. Ya. Eh, untuk yang pertama tadi masalah eh, tantangan dan hambatan ya. Ya, Jadi bagus. saya coba menyimak gitu. Nah, sepertinya memang menjadi pilihan untuk dia katakanlah maju gitu ya. Tantangan itu berarti kan positif. Nah, hambatan itu berarti negatif. Nah, tentu dalam menuju tantangan itu kan ada resiko-resiko yang dia harus hadapi. Nah, kalau dia ingin maju terus, never give up, karena begitu ya, tidak mau nyerah, resikonya ada. Berani nggak dia menembus atau katakanlah menerjang hambatan atau halangan-halangan yang bisa uh, membuat tantangan itu menjadi mundur. Ini maka menurut saya uh, antara tantangan dan hambatan itu seperti dua sisi uang logam tadi.
Jadi memang tantangan bagi mereka yang berani melanjut, tapi bagi mereka yang tidak berani akan terkubur dengan hambatan itu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua, Bu, tadi masalah dinamika, ya memang kenyataan banyak sekali terjadi. Ya barangkali pendeta pun ada yang mengalami kelelahan fisiknya, emosinya, gitu ya. Sehingga tadi dikatakan ya kita harus benar-benar bisa menyerah dalam pengertian tadi lelah. Perlu adanya me time, gitu Bu ya, istilah sekarang. Ya, Me ya Pak, time. the time ya. Ya. Jadi, dan disinilah para pelayan ini harus benar-benar dia bisa mengevaluasi dirinya. Saya butuh me time atau tidak. Sehingga kalau terjadi konflik dalam dinamika tersebut, ya berarti harus siap-siap. Kita jangan seperti tadi dikatakan menjadi orang yang idealis, tapi malah menimbulkan konflik yang tidak berkesudahan atau berkepanjangan. Gitu. Nah, tentunya di sini perlu sekali peran-peran seperti konseling pastoral itu di dalam organisasi gereja sendiri. Menurut Ibu bagaimana kira-kira dengan konseling pastoral yang memang menurut saya pribadi sudah sangat dibutuhkan oleh gereja. Iya. Terima kasih Ibu. Baik Pak, terima kasih buat tanggapannya. Saya setuju Pak tentang konseling pastoral begitu, karena memang dibutuhkan ya kalau menurut saya. Walaupun kalau menurut saya nanti di lapangan juga banyak banyak tantangannya begitu ya, banyak tantangannya karena kadang-kadang sudah pendetanya sudah bersiap gitu ya untuk konseling pastoral, tapi jemaatnya nggak pernah datang karena jemaatnya mungkin merasa belum percaya begitu ya atau srek begitu ya. Itu tantangan yang sering terjadi di lapangan gitu. Tapi pada prinsipnya sebetulnya program ini bagus gitu karena membantu jemaat yang membutuhkan begitu. Dan yang paling penting adalah konseling pastoral. Gini, kalau jemaat butuh konseling pastoral, terus kalau pendeta butuhnya apa? Kan nggak mungkin pendeta konseling ke jemaat gitu, nggak mungkin ya. Jadi kalau menurut saya, sama seperti saya, profesi saya psikolog, seorang psikolog itu membutuhkan psikolog lain, begitu ya. Jadi Pak Pendeta juga butuh konseling pastoral sama pendeta lain, begitu. Jadi maka tadi saya bilang cari sumber daya dan manfaatkan gitu. Jadi orang tuh akan beda gitu sumber dayanya. Kalau kita mungkin jemaat sumber daya kita salah satunya adalah penatua, pendeta. Kalau Pak Pendeta mungkin tadi sumber dayanya ya pendeta yang lain begitu. Karena saling menguatkannya mungkin di situ gitu. Jadi saya sepakat sih Pak dengan Pak Agus memang kayaknya konseling pastoral butuh ya dan ini tuh keterampilan yang menurut saya perlu dipelajari karena nggak semua orang juga bisa, belum tentu seorang pendeta juga mampu karena memang ada skill yang dibutuhkan untuk bisa konseling pastoral. Gitu. Itu Pak, makasih. Yang kedua tadi Bu, Yang mana Pak? masalah apa tadi dinamika itu tentunya memang harus menjadi perhatian bagi organisatoris ya. Ya. Pendetanya, penatua terus pada fungsionaris itu. Jangan sampai nanti konflik-konflik itu berkepanjangan. Begitu Bu ya? Iya, betul Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, termin pertama sebenarnya sudah cukup. Kita buka termin kedua. Untuk 3 penanya lagi, silahkan. Ini kayak sepertinya termin terakhir saja ya. Karena sudah jam 8:07. Mari Bapak Ibu, jika masih ada lagi pertanyaan, karena tentu sangat menarik sebenarnya. Bukannya soal pelayanan ya, bukannya sebagai pelayan di gereja, tapi juga dalam kehidupan keseharian kita di tengah dunia kerja, di tengah keluarga sendiri masing-masing juga. Nah tadi burning out itu bukan hanya dalam pelayanan ya, kelelahan psikologinya bukan hanya dalam pelayanan, tapi juga tadi di tengah keluarga bahkan. Ya, tadi Bu Messi juga sudah kasih contoh ya, di rumah aja antara suami dan istri juga bisa terjadi. Oh ya tadi
Ya, gimana kalau pendetanya? Ya benar, pendeta juga butuh dan memang syukur di GKP ada yang namanya pastor-pastor room gitu. Itu jadi mereka lah tempat yang bisa jadi tempat untuk para pendeta curhat Baik. gitu ya, cari penolong. Mangga, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin Bu Misi gini, satu ini sambil menunggu yang lain. Ya, Pak. Eh, Batasnya apa sebenarnya gitu ya? Memang tadi di awal Bu Misi sudah kasih apa kalau tubuh kita begini, kemudian cepat lupa misalnya dan sebagainya. Tapi kira-kira eh, ada nggak batasan gitu ya? Sehingga kita harus benar-benar, oh kalau saya sudah di tahap ini, maka saya harus benar-benar mempertimbangkan diri untuk yang mencari pertolongan, gitu ya. Ada nggak tuh batasannya? Kira-kira batas supaya tidak sampai benar-benar jadi sakit secara mental, gitu ya. Nah, ada nggak batasannya yang harus kita benar-benar waspada nih? Kalau sudah sampai di sini, wah, ini sudah lampu, bukan lampu kuning lagi, harus lampu merah jadinya, gitu. Ya, ya mungkin suara saya udah muncul ya. Iya, ya Mungkin sudah. ini sebetulnya tadi yang saya self check tadi ya, fisik, emosi, pikiran, relasi itu sebetulnya tuh bergradasi gitu Pak, dari yang paling rendah ke paling tinggi. Semakin sering kita mengalami, maka itu sudah tanda-tanda tadi lampu kuning atau lampu merah gitu, semakin sering. Gitu ya, misalnya tadi salah satunya misalnya tidur tidak nyenyak, bangun masih capek. Mungkin kita masih bilang, kadang-kadang aja kok. Kayaknya kalau hari Senin aja misalnya gitu ya. Nah, itu berarti masih oke kan. Tapi mungkin kita bisa bilang kayaknya hampir tiap hari deh saya tuh bangun tuh kayaknya nggak seger gitu. Ya, jadi menurut saya ini derajat gitu. Jadi semakin sering ini terjadi, maka sebenarnya itu udah lampu kuning. Nah, tadi yang saya bilang sebetulnya paling jelas terlihat itu adalah di relasi, Pak, gitu. Itu lebih jelas gitu. uh, Ketika relasinya itu terganggu gitu ya, mungkin orang lain bahkan sampai komplain gitu, perasaan dulu kamu gak gini deh, kok sekarang jadi gini gitu ya, itu berarti udah ada akumulasi tuh dari gejala fisik, emosi, dan pikiran gitu. Karena itu tuh munculnya paling jelas biasanya di relasi, karena kalau relasi kan kita ketemu orang lain, maka kita bisa jadi bergesekan kan sama orang lain gitu, makanya kenapa jadi lebih jelas terlihat gitu. Mungkin kita bisa ngerasain misalnya dulu perasaan saya sama istri saya tuh kayaknya jarang bertengkar ya, kenapa sekarang jadi bertengkar melulu ya gitu misalnya gitu. Ya, saya ngelihat dia naruh handuk, kok saya jadi kesel banget. Perasaan waktu dulu dia naruh handuk di mana aja saya taruh aja gitu. Kok sekarang saya jadi kesel banget gitu ya. Misalnya gitu. Nah, mungkin istilah mencari pertolongan begitu ya. Tadi yang saya bilang mencari pertolongan itu kan bisa juga berderajat ya, mulai dari cari sumber daya untuk sekedar curhat supaya ini nggak jadi makin apa menumpuk begitu ya, atau mencari pertolongan di tingkat yang ekstrim yaitu tadi ke profesi tertentu begitu ya, pendeta kah, penatua kah, atau psikolog kah gitu ya. Nah, tadi semakin frekuensi fisik, emosi, pikiran, relasinya semakin bermasalah, maka tentu butuh profesi yang lebih apa namanya mampu ya untuk mengatasi ini gitu. Itu sih Pak, paling Pak kalau mau ditanya sejauh apa ya. Yang pasti kalau kita sudah keberfungsian kita sehari-hari ini sudah mulai terganggu, misalnya yang saya sebut keberfungsian sehari-hari itu misalnya kayak biasanya saya pergi ke kantor saya masih bisa, tadi yang Bapak bilang ya, bisa produktif, ini sekarang saya tidak produktif, nah itu berarti sudah mulai mengganggukan kebersihan sehari-hari gitu. Kalau saya biasanya makan enak, ini sekarang saya udah nggak selera makan ya, tidur udah mulai nggak bisa tidur dan seterusnya, itu berarti ada terganggu secara keberfungsian sehari-hari, nah berarti itu harus mencari pertolongan. Gitu Pak Cliff. Terima kasih, Bu Mis. Karena kadang-kadang kita menyepelekan ya, Hmm. gitu. Atau, aduh, karena tuntutan pekerjaan, tugas, harus kuat, Hmm. gitu kan. Akhirnya tidak aware dengan tadi Ya. tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas nih, yang harus kita mulai kembali melihat ya persoalannya apa sih yang harus kita tangani dan sebagainya ya. Hmm. Terima kasih, Bu Messi. Mari, Terkait juga Bapak tadi Ibu. sebetulnya terkait juga Ya. tadi sebenarnya dengan pertanyaan Bu Ode tadi gitu. Hmm. Kalau kitanya sendiri nggak oke kan pelayanannya sebenarnya jadi nggak optimal ya. Maka kita harus selesaiin dulu sebetulnya. Itu Pak.
supaya lebih optimal lagi. Ya, mari Bapak Ibu, dan mungkin juga jangan salah ya, bukannya orang dewasa tapi juga anak-anak bisa juga ya Ya, mengalami hal itu, gitu kan. Karena tuntutan dari orang tua atau juga tuntutan sekolah, gitu kan, dengan berbagai macam tugas dan sebagainya, gitu ya, sehingga akhirnya anak juga bisa mengalami kelelahan secara psikologinya ya. ya, Pak. Mari, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Coba saya Di sedikit, Pak. Mangga, Pak Agus Siatmo. Iya. Eh, Tentang kesehatan mental. Setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang yang eh, supaya mentalnya itu sehat itu bagaimana? Seperti tadi Ibu katakan ada tiga ciri tadi, sikap positif, relasi positif, dan punya tujuan hidup. Itu orang yang mentalnya sehat. Pertanyaan saya, setiap orang itu kan berbeda-beda kemampuannya. Ada orang yang punya kemampuan yang sangat minim, bahkan relasi pun terbatas dan lain sebagainya, sehingga dalam hidupnya itu seringkali memutuskan, ah ya udah, terima nasib. Gitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini, ya seperti saya lah misalnya begitu. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa meningkatkan kapasitas kesehatan mental kita dengan kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita yang sangat terbatas itu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Langsung dijawab, Pak Cliff. Sebentar, mungkin sambil Oh ya, yang lain lagi ada, biar mungkin bisa sekalian dijawab. Kalau tidak ada, berarti bisa langsung saja, Bu Misi. baik. Pertanyaannya menarik ya. Saya sepakat bahwa setiap orang itu punya ukuran gelasnya masing-masing, ya, punya ukuran gelas masing-masing. Eh, Kapasitasnya nggak sama, gitu ya. Saya sepakat tentang itu. Tapi seperti yang saya bilang juga tadi ya, kita punya ukuran gelasnya masing-masing. Ya, mungkin yang perlu dicek adalah apakah gelas itu udah penuh atau belum penuh. Jadi bukan masalah besar atau volume gelasnya, tapi sudah optimal belum kita memakai kapasitas kita. Gitu ya. Itu kalau menurut saya yang perlu kita renungkan dan refleksikan. Jangan-jangan yang kita percayai sekarang itu belum optimal gitu ya. Misalnya saya bilang, saya mah emang orangnya introvert, nggak bisa berelasi sosial gitu. Jangan-jangan itu keyakinan kita aja gitu. Padahal sebetulnya kita punya kapasitas yang bisa lebih dari itu. Ya, walaupun mungkin sebagai orang introvert dia nggak akan tiba-tiba jadi ekstrovert gitu ya, yang sangat wah gimana, mungkin enggak. Tapi sebetulnya dia sebetulnya nggak segitunya gitu. Makanya saya bilang setiap orang punya gelas masing-masing, tapi yang perlu dicek adalah itu tuh udah penuh belum gelas kita. Jangan-jangan gelas kita tuh masih eh, baru keisi sepertiga gitu ya, belum penuh gitu. Makanya tadi yang saya sampaikan sebetulnya lebih ke arah meningkatkan gitu ya. Kalau meningkatkan berarti kan mengoptimalkan, ya mengoptimalkan. Dan ini sesuatu yang bisa dilatih gitu, bisa dilatih. Artinya sebetulnya kita bisa berlatih. Kalau misalnya saya orang introvert, mungkin kalau saya mau curhat diri saya sendiri, kalau Bapak Ibu ketemu saya mungkin waktu sebelum saya menikah sama saya setelah menikah, mungkin saya kelihatannya sebagai orang yang berbeda gitu ya. Dulu tuh saya sama sekali nggak bisa heureuy gitu ya, nggak bisa heureuy karena seorang itu serius banget gitu. Ya, tapi ternyata setelah makin ke sini saya ketemu orang, salah satunya ketemu suami saya yang kocak banget gitu ya. Lama-lama tuh saya mulai berubah, ternyata saya tuh bisa juga gitu bercanda gitu. Walaupun mungkin saya nggak selucu suami saya gitu ya. Tapi saya tuh agak beda sama
saya yang dulu gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setiap teman-teman saya yang ketemu saya tuh kalau kita reuni, dia selalu bilang, Misi berubah ya sekarang ya gitu. Bisa bercanda gitu, dulu masa serius pisan gitu. Nah gitu, jadi tadi ya, jangan-jangan dulu tuh saya tuh keisinya tuh baru sepertiga gitu. Setelah saya berlatih gitu ya, dengan pengalaman, ketemu banyak orang gitu ya. Jadi agak penuh nih sekarang gitu ya. Walaupun tadi saya mungkin nggak selucu suami saya misalnya gitu ya. Tapi saya agak beda gitu. Nah, itu yang saya percayai dari setiap orang begitu, bahwa kapasitas kita itu memang sudah ada ukurannya, tapi kita bisa mengoptimalkan dengan melatih kayak gitu. Kalau ditanya, kalau orang introvert susah banget nggak Bu berlatih untuk berelasi? Pasti lebih susah daripada orang ekstrovert, itu mah udah pasti ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Jadi makanya tadi saya bilang di usia sekarang udah bukan lagi nyari banyak teman gitu, tapi kita cari orang berkualitas yang bisa jadi teman kita. Artinya apa? Untuk orang yang relasi sosialnya juga kurang apa? Kurang terampil begitu. Sebenarnya dia tinggal cari satu atau dua orang begitu, yang dia bisa mendalam untuk berteman begitu ya, untuk menjadi sumber daya dia saat dia mengalami kesulitan. Gitu. Itu Pak Agus, opini saya ya, pendapat saya tentang hal itu. Ya, terakhir jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau merespon, menanggapi. Hai, sepertinya tidak ada. Malam hari ini saya juga belajar banyak dari Bu Misi, gitu ya. Tadi bagaimana supaya kita tidak mengalami kelelahan mental, supaya mental kita ini tetap sehat, gitu ya. Tadi yang saya beberapa hal yang sangat saya ingat sekali, bagaimana mengenali perasaan kita ya, kondisi diri kita, lalu bagaimana kita mengontrol apa yang kita rasakan itu dan bagaimana kita meresponnya supaya eh, persoalan-persoalan itu tidak membuat kita jadi lelah, tapi masih bisa kita selesaikan, masih bisa kita jalani kehidupan kita ini. Gitu. Dan terakhir tadi ya, jangan lupa bahwa kita punya teman yang bisa eh, menemani perjalanan kita untuk menyelesaikan persoalan itu, membantu kita dalam melihat gitu ya jalan-jalan yang memang harusnya kita tempuh dalam menghadapi persoalan tersebut. Terima kasih banyak Bu Miss. Ini saya mengingat eh, sebuah lagu ini sebelum ditutup ya. Nanti satu lagi eh, saya share sedikit ya Bapak Ibu. Lagunya bagus sekali dari eh, grup band The Massive. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu juga. Ini lagunya seperti ini. Jangan menyerah. Apakah terdengar suaranya? Tidak, Pak. Enggak ya. Wah, sayang. Ini agak error komputer saya. Dari tadi saya coba share musik, lagu nggak keluar juga. Tapi boleh nanti Bapak Ibu cari sendiri lah ya. Cari sendiri lagunya The Massive, judulnya Jangan Menyerah. Bahwa memang seperti tadi yang diungkapkan oleh Bu Misi, kita punya banyak persoalan, tapi harus kita hadapi, selesaikan satu persatu. Gitu. Jangan pernah menyerah. Karena dengan menyerah justru malah persoalannya nggak selesai ya, tapi malah jadi numpuk seringkali. Dan akhirnya kita jadi semakin berat untuk perjalanan kehidupan kita. Terima kasih banyak Bu Misi yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Sudah boleh berbagi banyak hal kepada kita pada malam hari ini. Ini kan juga buat Bapak Ibu yang hadir juga pada saat ini ya. Oh, ini ada satu ungkapan dari Ibu Lia Akin dari GKP Cawang. Memang benar lelah boleh tapi tidak menyerah. Pernah dialami ketika sibuk di gereja dengan banyak yang komplain. Udah gitu lelah di rumah dengan kesibukan sebagai orang tua dari anak ABK. Oh ya,
Tentu tidak mudah ya, Bu Liakin, tapi bisa dihadapi ya, luar biasa. Dan tentu satu hal juga, dengan kita mengingat pada Tuhan, dengan kita beribadah, itu kan juga salah satu ya cara kita memulihkan kekuatan kita, memulihkan mental kita juga tentu saja. Satu hal Bapak Ibu, ini diingatkan tadi oleh penatua supaya program kita semakin tetap terus bisa berjalan ke depan untuk pembinaan-pembinaan ini. Mohon Bapak Ibu berkenan juga mendukung dalam persembahan-persembahan yang bisa diberikan, khususnya buat jemaat Dayakolot. Ini karena lagunya tidak bisa di-setel juga berarti ya sudahlah. Silakan Bapak Ibu jemaat untuk mendukung program pembinaan kita seperti biasa ya yang kita lakukan, Bu Misi, Bapak Ibu, di Dayakolot itu setiap Rabu kelima gitu ya. Kami selalu melakukan pembinaan-pembinaan dengan berbagai macam tema-tema supaya jemaat semakin dilengkapi seperti pada malam hari ini, cara soal memelihara kesehatan mental gitu ya. Silakan untuk bisa memberikan persembahannya. Ini ada nomor rekening yang bisa dicatat dan juga di capture mungkin. Itu saja kegiatan. Maaf sebentar, ini saya dulu. Ya, kita tutup pembinaan kita pada malam hari ini. Ini ada salah satu penatua, Bu Rosela, mungkin bisa tutup pembinaan kita pada malam hari ini. Justru itu nggak lihat-lihat lagi, Tante Bu Ros. jadi baru hari ini Tante mau ikut yang berat. Waktu itu kan nggak dilihat-lihat lagi dah. Sudah bisa rupanya. Baiklah kalau begitu, saya saja ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Di malam ini kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, seraya mengucap syukur karena melalui Bu Misiliana kami boleh belajar bagaimana mengelola persoalan-persoalan, tantangan, pergumulan kehidupan yang acap kali harus kami hadapi, baik sebagai suami dan istri, orang tua, sebagai pelayan, sebagai seorang karyawan, atau juga dengan berbagai macam tugas jabatan dan sebagainya yang harus kami emban, dan terkadang tidak mudah. Kami harus belajar bagaimana mengelolanya, bagaimana mengatasi itu dengan punya kesadaran akan diri, sehingga tahu mana yang harus kami respon, mana yang harus kami selesaikan satu persatu. Tolong kami ya Tuhan, agar benar-benar bisa punya kekuatan untuk itu, dan juga kiranya melalui orang-orang sekitar kami juga Engkau menolong kami, sehingga apapun yang harus kami hadapi, semuanya bisa kami atasi satu persatu dengan baik. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau menghadirkan Ibu Misi dengan segala pemikiran-pemikiran yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati dalam tugas sebagai dosen di Universitas Kristen Maranatha dan juga sebagai pelayan-Mu tengah-tengah gereja dan juga tengah masyarakat serta tentu saja di tengah keluarga. Beri kekuatan, berkati dan beri kesehatan. Kiranya dalam kehidupannya ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak untuk malam ini. Kami akan berpisah satu sama lain. Persatukan kami juga kembali dalam pembinaan-pembinaan atau juga kebaktian-kebaktian yang boleh kami lakukan bersama-sama. Terima kasih atas waktu yang begitu baik ini. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami dan kehidupan yang kami serahkan kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sebelum kita berpisah mungkin kita bisa foto dulu bersama-sama